Pak Jokowi, apakah Bapak turun karena elektabilitas Pak Lutfi tersalib dengan calon lainnya. Pak Andika calon lainnya? Pak Jokowi ikut turun karena apa melihat elektabilitas Pak? Saya turun ya karena saya ingin turun. Gitu ya. Setelah tidak menjabat jadi presiden nanti, saya akan menikmati masa pensiun saya di Solo. Saya akan pulang ke Solo. Saya mau istirahat, mau tidur, mau menikmati hari-hari bersama cucu. Mana Pak? Mana? Mana? Kok ini Bapak malah masih sibuk-sibuk aja, ikut-ikut kampanye, sibuk mengendorse. Masih kurang Pak, 10 tahun menjabat. Apalagi sih Pak yang dicari? Biarlah mereka secara fair, secara jantan mereka berkompetisi sendiri. Gak perlu endorse-endorsan. Kirain Bapak mau sibuk di Dewan PBB, ternyata cuman segini. Kan 2 jenderal, tetapi kalau kita lihat sosiologinya sebetulnya yang jadi inti persoalan bukan persaingan 2 calon gubernur ini, tetapi posisi Jokowi di dalam persaingan itu. Jadi kita masuk lagi di dalam upaya untuk menganalisis apa sebetulnya peran Pak Jokowi di situ dalam upaya untuk memastikan bahwa Jawa Tengah itu tetap ada dalam kendali Jokowi. Kan ini soalnya tuh. Jadi demi apa Jokowi tidak mengendalikan persaingan itu? Ya kemungkinan di lapangan pasti akan isunya akan banyak. Wah, Jokowi ingin tetap cawe-cawe. Jokowi tetap ingin mempersiapkan Jawa Tengah itu sebagai basis pengaruh dia setelah dia lengser. Jokowi ingin menghalangi PDIP menguasai Jawa Tengah. Jokowi ingin menyingkirkan Banteng dari Jawa Tengah. Jokowi ingin Ibu Mega kalah atau keok bahkan di Jawa Tengah. Kan itu moral publik yang terbaca oleh moral publik, dan itu yang kita sebut sebagai tidak bermoral sebetulnya secara tata negara. Karena harusnya, ini kita bicara harusnya yang mungkin memang tidak mungkin terjadi, tetapi kita mesti katakan bahwa kenegarawanan itu harusnya diperlihatkan pasca beliau lengser. Nah, kenegarawanan ini yang tidak ada pada beliau, dan kita tahu bahwa presiden-presiden sebelumnya tetap ingin punya sphere of influence kepada politik nasional, apalagi politik lokal di mana dia bermukim misalnya. Jadi kalau Jawa Tengah dipolitisir lagi, itu artinya kenegarawanan Jokowi itu betul-betul nggak ada dari awal kan. Elit PDIP sentil Jokowi yang turun gunung. Ikut kampanye Ahmad Lutfi Tajiasin. Ketua DPP PDIP Ganjar Pranowo mengaku tak khawatir dengan rencana mantan Presiden Jokowi yang akan turun gunung melakukan safari mendukung Ahmad Lutfi Tajiasin akhir pekan jelang Pilkada Jawa Tengah 2024. Ganjar mengaku tak mempermasalahkan rencana Jokowi akan terjun belusukan ke beberapa daerah di Jawa Tengah. Menurut Ganjar, hal itu tidak dilarang karena Jokowi sudah pensiun. Ganjar mengaku juga tak khawatir dengan rencana tersebut. Dari segi elektabilitas, kata Ganjar, dua-duanya sama dan memiliki plus minus. Ganjar hanya meminta ruang yang sama untuk 2 pasangan calon tersebut saling berkompetisi dengan sehat dan demokratis. Sementara itu, juru kampanye nasional PDIP Aryo Seno Bagaskoro mengaku menangkap sinyal kepanikan dari Ahmad Lutfi Tajiasin jelang Pilgub Jateng. Menurutnya, sejumlah hasil survei Pilkada Jawa Tengah belakangan memberi sinyal optimisme bagi calon PDIP Andika Perkasa Hendrar Prihadi di Jawa Tengah. Terlebih setelah sejumlah hasil survei mengunggulkan keduanya. Seno meyakini rencana Jokowi untuk turun gunung di Jawa Tengah tak terlepas dari persaingan elektabilitas antara 2 pasangan calon di atas. Termasuk Jokowi. Lanjut dia, permintaan Jokowi agar Presiden Prabowo memberikan dukungan. Maka kalau sampai Jokowi melakukan belusukan, ya pasti tidak terlepas dari fakta-fakta itu, ujarnya. Jadi mari kita tunggu dan mari kita lihat bagaimana hari ini
Mitos seorang tukang kayu yang dulu berhasil membuat banyak orang percaya pada Jokowi ini ternyata perlahan menunjukkan wajah aslinya. Jokowi dijadwalkan belusukan ke beberapa daerah Jawa Tengah didampingi pasangan Cagup Cawagup Pilgub Jateng nomor urut 2, Ahmad Lutfi dan Taj Yassin. Jokowi dijadwalkan menyapa warga di wilayah Banyumas, Pantura Barat, dan Pantura Timur. Agenda belusukan sapa warga kali ini dipilih karena sudah menjadi ciri khas Jokowi sejak menjabat sebagai wali kota Solo, kemudian Gubernur Jakarta, hingga Presiden. Di Jawa Tengah ini sangat terlihat terjadinya pertarungan pengaruh ya, karena bukan hanya Jokowi yang jelas-jelas menyatakan dukungannya kepada pasangan Lutfi, tapi juga Presiden Prabowo yang secara mengejutkan itu kemudian membuat video atau testimoni mendukung pasangan Lutfi dan Taj Yassin ini setelah bertemu dengan Jokowi, dan kemudian ini membuat Presiden Prabowo dikecam karena bagaimanapun juga sebagai presiden dia harusnya menempatkan dirinya di atas kepentingan semua kelompok maupun semua kepentingan partai politik, dan tidak seharusnya Prabowo itu membuat video testimoni semacam itu. Jadi demikian dahsyat posisi Jawa Tengah sehingga dua presiden ada di situ, mantan Presiden Jokowi dan Pak Prabowo yang juga terang-terangan menganjurkan untuk memilih Lutfi. Nah, kita mulai melihat bagaimana konsep-konsep bernegara kita itu tidak ditargetkan untuk menghasilkan value dalam demokrasi, tapi sekedar pragmatisme, apalagi oportunisme. Ya tentu hak dari Presiden Jokowi, hak dari Presiden Prabowo, tetapi hak itu juga harus dilandaskan pada semacam altruism gitu kan. Orang yang sudah makrifat dalam politik, berupaya untuk jadi negarawan, kan dia mestinya menghidupkan prinsip altruism, bahwa dia tidak punya kepentingan selain kepentingan bangsa, bahwa dia melepaskan seluruh kapasitas ekonomi, politik, kaitan-kaitan keluarga, supaya ada kejujuran dalam politik. Itu yang kita sebut altruism. Jadi sekarang kita tidak melihat bahwa altruisme itu ditumbuhkan. Justru ketika orang membutuhkan nilai-nilai karena konflik, perselisihan politik di Pilpres kemarin itu betul-betul didasarkan pada sogok menyogok, intip mengintip, intimidasi. Jadi semua itu mestinya kita lenyapkan supaya kita bisa lihat kembali negeri ini tumbuh di dalam sistem value yang baru. Nah, itu yang akhirnya pesimisme juga muncul bahwa demokrasi kita tidak lagi mampu untuk bertumbuh, hanya terlihat dinamis tapi sebetulnya tidak ada unsur etis di dalam demokrasi. Jadi kalau kita bikin refleksi tentang nilai-nilai demokrasi, kita tidak melihat bahwa ada kapasitas dari pemimpin-pemimpin kita untuk betul-betul jujur untuk memulihkan kembali akal sehat publik, memulihkan kembali basis moral dari demokrasi. Nah, ini potensi kita untuk melihat pilkada ini akan menghasilkan pemimpin yang jujur dan bermutu itu akhirnya hilang tuh, dan para pemimpin kita tidak memperlihatkan contoh. Jadi sekali lagi kita mau uji sebetulnya apakah betul Indonesia ini mampu untuk menghilangkan citra dunia yang sedang memantau kita dan menemukan bahwa Indonesia ada di dalam arah menuju semacam proto atau kripto otoritarianisme. Nah, itu kenyataan-kenyataan ini dibaca oleh jurnalis asing, dan kalau kita nguping kalangan diplomatic society itu isu bahwa Indonesia sedang menumbuhkan kembali new kind of authoritarianism itu sangat gencar, dan kita tentu akan terhalang untuk bergaul dan peradaban baru dunia kalau ide-ide tentang demokrasi justru dibatalkan oleh mereka yang seharusnya menuntun kita memahami demokrasi. Jadi Pak Prabowo dan Pak Jokowi apapun mau dikatakan itu berhak segala macam, tetapi ada satu kondisi etis yang tidak mampu mereka berdua pertahankan, yaitu penghargaan bahwa rakyat seharusnya dilepaskan bebannya untuk berpolitik dan jangan ditekan-tekan atau separuh intimidasi sebetulnya, walaupun tetap itu adalah wilayah kepentingan politik Pak Prabowo dan Pak Jokowi, tetapi ada yang lebih tinggi dari itu, yaitu sifat kemuliaan demokrasi yang memungkinkan orang hanya melihat rakyat sebagai pemain utama dalam demokrasi, bukan lagi pemimpin, apalagi kepala negara atau mantan kepala negara.
mundur dikit ya. Boleh bang, lewat. Mundur. Mundur dikit, mundur. Mundur. Oke, mundur. Mundur. Lagi mundur lagi, mas. Mas. Ke belakang mana, mas? Mundur.